Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apa kabar? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan ya. Kemudian untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel Irawan Official. Nah, kali ini kita akan berbagi informasi mengenai honorer yang menjadi P3K di tahun 2024. Ada beberapa daerah ya, Pemkot berkomitmen tidak ada satupun tertinggal, alhamdulillah ya. Nah, diinformasikan dari jpnn.com bahwa untuk Banda Aceh ya, pemerintah kota Banda Aceh berkomitmen tidak ada satupun non-ASN yang tertinggal dalam pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2024. Karena itu Pemkot Banda Aceh ya mengusulkan 1222 formasi P3K tahun 2024 dan 24 formasi CPNS 2024. Jadi pada seleksi CSN tahun 2024 total Pemkot Banda Aceh mengusulkan sebanyak 1246 formasi. PJ Wali Kota Banda Aceh Amiruddin mengatakan pengusulan tersebut telah dikirim pada 30 Januari lalu dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM ketersediaan anggaran untuk pengadaan ASN tahun 2024. Nah, usulan ini telah disetujui oleh Menteri Pan-RB pada 13 Maret 2024, kata Amiruddin di Banda Aceh. Dia mengatakan pengusulan kebutuhan ASN ini merupakan kado peringatan HUT ke-819 Kota Banda Aceh pada tahun ini. Formasi P3K tahun ini dikhususkan bagi honorer K2 atau kategori 2 dan tenaga non-PNS di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang telah masuk ke dalam database BKN berdasarkan hasil pendataan 2022 ya. Sementara formasi CPNS terbuka untuk umum atau fresh graduate. Kemudian Pemkot Banda Aceh juga ya, kata Pak Amir, sesuai arahan pemerintah pusat berkomitmen dan berupaya dengan baik agar tidak ada satupun tenaga non ASN yang tertinggal dalam pengangkatan P3K tahun 2024. Nah, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian, kepedulian dan apresiasi pemerintah bagi abdi negara non ASN yang telah bekerja bertahun-tahun, ujarnya. Nah, sementara ada ratusan honorer diusulkan menjadi P3K tahun 2024 jalur khusus. Nah, kita akan mencari tahu ya informasinya apa yang maksud dengan jalur khusus tersebut. Informasinya dari pemerintah Kota Bengkulu telah mengusulkan 114 guru honorer atau pegawai tidak tetap PTT untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024 ya. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Disdikbud Kota Bengkulu Zainal mengatakan sebanyak 114 P3K tersebut merupakan penambahan jalur khusus, bukan jalur umum. Ya, seperti diketahui bersama ya bahwa formasi P3K tahun 2024 memang 100% untuk tenaga honorer ya. Kemudian berbeda dengan seleksi P3K tahun 2023 di mana 20%-nya formasi P3K menjadi jatah lulusan baru atau fresh graduate atau pelamar jalur umum. Nah, untuk 114 kuota P3K tersebut adalah kuota khusus dan itu diambil dari guru honorer dan sifatnya tambahan, katanya di Kota Bengkulu. Jadi terkait jadwal P3K tahun 2024 dari guru honorer tersebut hingga saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Dia menjelaskan pelaksanaan tes ujian P3K dan calon pegawai negeri sipil CPNS akan dilaksanakan secara serentak serta langsung dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, perekrutan memang ada namun jadwalnya ya belum ada, masih menunggu instruksi pusat, kata Zainal. Jadi Bapak Ibu yang masih menunggu kapan sih jadwal P3K atau CPNS tahun 2024, diinformasikan bahwa dari pemerintah pusat belum memberikan jadwal secara resminya ya. Kemudian kita sudah ajukan CPNS dan P3K ke pusat melalui sistem informasi aparatur
Sipil Negara atau SIASN, kata asisten Isetda Kota Bengkulu Eko Agus Rianto ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui berapa sih jumlah formasi yang diajukan tiap masing-masing daerah, itu biasanya ada edaran ya, atau jumlah kuota yang diajukan untuk formasi setiap daerah itu sudah ada, baik itu di grup WhatsApp dari Kemendikbudristek atau dari BKPSDM masing-masing. Nah, penyampaian usulan tersebut lanjutnya sesuai dengan instruksi adanya peluang ribuan ya CPNS di seluruh Indonesia, dan angka tersebut merupakan jumlah global yang disampaikan ke pemerintah pusat. Kuota CPNS yang diusulkan tersebut terfokus pada sejumlah bidang seperti dokter umum atau spesialis, bidang perawat, farmasi atau apoteker, dan bidang kesehatan lainnya. Nah, untuk tenaga honorer ya, Pemkot Bengkulu khususnya sangat membutuhkan, sebab saat ini terdapat 2 rumah sakit Harapan dan Doa RSHD dan rumah sakit Pinogalo ya RSPG yang kekurangan dokter khususnya spesialis. Selanjutnya untuk formasi CPNS pada bagian hukum, administrasi perkantoran, dan teknologi informasi. Nah, itulah informasi yang disampaikan ya mengenai jalur khusus untuk P3K ya. Kemungkinan ini merupakan honorer yang sudah mengabdi lama ya. Kemudian ada juga mungkin khusus ya untuk para honorer yang sudah terdata di BKN tentunya, atau untuk guru di Dapodik mendapatkan perlakuan khusus ya, karena hal tersebut sudah menjadi aturan untuk pengangkatan tenaga ASN itu sebanyak 80%. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP. Dengan 3 oke-nya Bodrek, efektif redakan flu batuk dan keluarkan darah. Bodrek Flu dan Batuk Berdah HP